Selanjutnya, kita akan sampai di sesi ketiga Forum Call for Papers BWCF 2020. Kali ini, Forum Call for Papers mengetengahkan kisah-kisah wabah Banten Minahasa, serta kisah-kisah wabah Medan dan Gresik. Yang akan dibahas oleh pemakalah-pemakalah yang terdiri dari Dr. Herianti O. Untoro, Dr. Irfanuddin W. Marzuki, Dr. Syarifah Wardah M.Phil, Dr. Phil Ikhwan Akhari, dengan moderator Dr. Ahmad Sunjayadi. Kami persilahkan Dr. Ahmad Sunjayadi untuk membuka dan memulai forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam budaya, salam sehat selalu. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam sesi webinar kali ini, sesi webinar Call for Papers Bumi Sudana ketiga, Borobudur Writers Culture Festival ke-9 tahun 2020. Dalam sesi webinar kali ini mengangkat tema kisah-kisah wabah Banten, Minahasa, Medan, dan Gresik. Di sini sudah hadir 4 narasumber dan sesuai dengan urutan yang diberikan oleh panitia. Pertama, Dr. Herianti O. Untoro, MA. Lalu Dr. Phil Ikhwan Akhari, MS. Yang ketiga, Syarifah Wardah L. Firdausi, MPhil. Dan Dr. Irfanuddin Wahid Marzuki. Saya akan membacakan biodata para narasumber. Yang pertama, Dr. Herianti O. Untoro, MA, lahir di Bogor, 4 Juli. Beliau lulus dari pendidikan S1, jurusan Arkeologi Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke S2 Antropologi di kampus yang sama, kemudian menyelesaikan S3 pada jurusan Arkeologi di Universitas Indonesia juga. Selain berprofesi sebagai dosen, beliau juga telah melakukan banyak penelitian arkeologi di berbagai daerah di Indonesia, serta sebagai pemakalah di forum-forum seminar dan lokakarya yang berkaitan dengan kebudayaan. Yang kedua, Dr. Phil Ikhwan Akhari, MS. Beliau lahir di Medan 16 Januari, menempuh pendidikan S1 Antropologi di IKIP Medan, lalu meneruskan gelar Magister Sosiologi Pedesaan di IPB, dan menyelesaikan studi S3 Bahasa dan Kebudayaan Afronesia di Universitas Hamburg, Jerman. Sejak tahun 96 sampai sekarang, beliau menjadi dosen di Universitas Negeri Medan. Yang ketiga, Syarifah Wardah L. Firdausi, MPhil, pengajar di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, alumni Sastra Indonesia FIB Universitas Airlangga, Surabaya, alumni Master of Philosophy Pusat Pengkajian Bahasa, Kebudayaan, dan Kesusastraan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia. Yang keempat, Dr. Irfanuddin Wahid Marzuki, lahir di Klaten 17 Mei, menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Arkeologi Universitas Udayana, S2 program studi Arkeologi Universitas Gadjah Mada, dan program Doktor Ilmu Humaniora Universitas Gadjah Mada. Saat ini bekerja sebagai peneliti muda di Balai Arkeologi Sulawesi Utara. Baik, kita akan membagi sesi ini ke dalam 2 bagian. Bagian pertama ada 2 narasumber, lalu bagian kedua 2 narasumber, dan masing-masing narasumber mendapat kesempatan 15 menit untuk presentasi. Dan setelah 2 narasumber presentasi, kita akan bisa lanjutkan dengan sesi diskusi. Yang berikut ini Mbak Syarifah Wardah L. Firdausi yang akan menyampaikan bentuk, fungsi, dan tata kompleks makam Fatimah binti Maimun sebagai representasi wabah Medan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu kehormatan bagi saya yang junior ini berada di tengah para pakar pada sore hari ini.
Oleh karenanya saya mohon izin dulu pada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan penelitian saya pada sore hari ini. Baik, perkenalkan saya Syarifah Wardah El-Firdausi, menulis atau melakukan penelitian bersama rekan saya Bapak Muhammad Atikur Rahman. Kami bersama-sama dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, jadi pada pertemuan sore hari ini, kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Bentuk, Fungsi, dan Tata Kompleks Makam Fatimah binti Maimun sebagai representasi wabah leran. Jadi kalau misalnya mengingat pada presentasi pada tanggal 19 lalu, ada narasumber dengan, seingat saya Dr. Nurwandi, itu beliau juga sempat menerangkan tentang wabah leran, jadi wabah di situs leran. Nah, rupanya lerannya berbeda dengan yang akan saya sampaikan. Kalau beliau, lerannya merujuk pada satu tempat di Jawa Tengah, tetapi ketika penelitian yang kami lakukan ini terfokus pada kawasan Leran, jadi Desa Leran, Kecamatan Manyar, kemudian Kabupaten Gresik, dan di Jawa Timur. Merujuk pada judul di slide sebelumnya, maka kita akan bertanya seperti apa itu wabah leran. Kalau kita mendengar nama leran, itu sebetulnya kita akan mengingat tentang satu tokoh pada zaman Islamisasi di Nusantara. Kajian ini atau penelitian ini sebetulnya ingin menjawab dua permasalahan, atau ada dua dari tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama, yaitu ingin menyampaikan atau memaparkan adanya kesinambungan antara tokoh Fatimah binti Maimun yang dikenal makamnya berada di Leran Gresik, kemudian berkaitan dengan adanya legenda yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Begitu juga legenda itu tercatat dalam sumber-sumber lokal dan juga sejarah kota Gresik, terutama terkait Islamisasi Gresik. Jadi adanya kesamaan antara atau keterkaitan antara tokoh Fatimah binti Maimun ini dengan legenda Dewi Siti Suwari. Nah, legenda inilah nanti yang menjadi latar belakang terjadinya wabah di Leran pada sekitar tahun 1391 Masehi. Tujuan penelitian yang kedua yang ingin dibahas pada sore hari ini adalah terkait walaupun ini dikenal sebagai legenda, rupanya ketika kita melihat pada bentuk makam, kompleks makam Fatimah binti Maimun di Leran ini, terutama pada cungkupnya, yaitu bangunan makam yang ada beratap, ya, memiliki atap atau cungkup. Kemudian juga pada bukti yang kedua, yaitu fungsi dari desa Leran pada sekitar abad ke-13, dan juga kemudian tata kompleks makam Leran yang telah dipugar pada sekitar tahun 1979 sampai 1985, itu justru uniknya malah merujuk kepada legenda dari Dewi Siti Suwari dan legenda Pagebluk Leran ini tadi. Baik, jadi merujuk pada jawaban pertanyaan yang pertama, apa sebetulnya kaitan antara tokoh Fatimah binti Maimun dengan wabah leran ini? Jadi, kalau merujuk pada sejarah Islamisasi ya di Nusantara, itu ada dua versi bahwasanya Islam ini sudah mulai masuk pada awal abad ke-7, yaitu pastinya waktu itu masih Hindu Buddha ini masih bertahta, bahkan baru bertahta di Nusantara. Tetapi ada pendapat yang kedua bahwasanya Islam ini mulai masuk bahkan pada abad ke-14. Nah, merujuk pada teori yang pertama tadi, bahwasanya Islam ini sudah ada abad ke-7, ini dikuatkan dengan bukti-bukti, misalnya seperti pada abad ke-7 itu, kawasan di sekitar pelabuhan Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, ini sudah mulai dipadati oleh pedagang-pedagang berasal dari India, dari Cina, dan dari daerah Arab sana. Kemudian nanti berangsur di abad ke-9, juga ada bukti-buktinya, sampai di abad ke-11 ini, nah sebetulnya bukti bahwa Islam sudah masuk, ini dengan ditemukannya batu nisan. Jadi ada batu nisan yang ditemukan di satu kawasan bernama Desa Leran.
Nah, batu nisan tadi ini merujuk pada tokoh bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafatnya tertulis pada tarikh 7 Rajab 475 Hijriah atau setara dengan 2 Desember 1082 Masehi. Walaupun nanti ada sejarawan itu membaca dua tahun yang berbeda, yaitu 475 Hijriah atau 495 Hijriah gitu. Nah, kemudian hal yang kaitannya terkait legenda di sini adalah bahwasanya ketika kita ini sebagai peneliti membaca terkait sumber-sumber lokal, baik dari manuskrip, terutama di sini Babat Gresik, kemudian juga dari sejarah-sejarah Kota Gresik, buku-buku literatur terkait sejarah Kota Gresik itu akan dicantumkan nama Fatimah binti Maimun, dan ketika dicantumkan nama beliau itu disandingkan dengan satu tokoh yang tidak sama, bernama Dewi Siti Suwari. Jadi dari situlah kemudian legenda ini muncul. Jadi beberapa sejarawan bahkan menuliskan secara terang-terangan bahwasanya Fatimah binti Maimun itu adalah Dewi Siti Suwari. Padahal tadi saya menyampaikan bahwasanya Fatimah binti Maimun ini waktu wafatnya tertulis pada 1082 atau sama dengan abad ke-11. Sementara Dewi Siti Suwari ini adalah diceritakan seorang putri raja dari kerajaan Kedah. Nah, ini Kedah ini kalau kita merujuk pada beberapa literatur, ini ada beberapa versi. Jadi Kedah yang pertama ini merujuk pada satu kawasan di wilayah India. Kemudian Kedah yang kedua ini merujuk pada satu kawasan di wilayah Kamboja. Nah, Kedah yang ketiga ini merujuk pada satu wilayah yang berada di Kedah, Malaysia. Jadi kalau kita merujuk pada akar kata Kedah itu sebetulnya kalau kita menyebut nama cermin sekarang ya, yang untuk bercermin itu sebetulnya pada bahasa Jawa kuno itu disebut dengan Kedah. Jadi sebelum Kedah bahkan Kedah dulu. Nah, sekarang kemudian kita mengenalnya dengan cermin. Jadi dari 3 pendapat tadi, sebetulnya yang lebih sesuai menurut analisis saya adalah berasal dari negeri Kedah ini, dari negeri Malaysia. Jadi kalau dari Kuala Lumpur itu sekitar 8 atau 9 jam perjalanan darat, sekitar Kedah, Terengganu, Kelantan, kawasannya di sekitar situ. Nah, kenapa kok itu juga merujuk pada data terkait Kedah? Karena sebetulnya dalam buku-buku atau literatur lokal, sumber lokal itu disebutkan bahwasanya selalu raja atau ayah dari seorang putri bernama Dewi Siti Suwari tadi ini disebutkan adalah Raja Tanah Sabrang. Bahkan sumber-sumber literatur seperti Arnold pun juga menyebutkan yang sama. Nah, Sabrang di sini berarti bermakna seberang. Jadi lebih sesuai dengan jiran kita, yaitu Semenanjung Melayu, Semenanjung Malaysia. Seperti itu. Nah, kemudian seperti misalnya The History of Java itu menyebutkan putri ini tadi justru berasal dari kerajaan Cermin tadi ini. Jadi menyebutnya berkali-kali dari raja dan putri dari kerajaan Cermin yang pernah datang ke kawasan Leran pada tahun 1391 Masehi. Nah, kalau kita merujuk pada Cermin ini tadi, bahkan bukan di Kedah, melainkan di satu kerajaan yang pernah ada di Kelantan. Nah, bisa jadi ini perlu diteliti lagi, barangkali ada keterkaitan antara Kedah dengan Kelantan ini tadi, karena memang kalau melihat sejarah Kelantan itu memang ada satu kerajaan bernama Kerajaan Cermin. Dengan gelarnya yang bernama Sultan Mahmud Shah Alam, ya, jadi gelar Syah ini merujuk pada di Kedah juga digunakan, pun di Kelantan juga digunakan. Nah, jadi diceritakan bahwasanya pada tahun 1391 ini ada rombongan dari kerajaan Kedah yang datang ke Leran dengan misi mengislamkan tanah Jawa. Jadi atas permintaan dari sepupu beliau yang bernama Syekh Muhammad Ibrahim yang sudah lebih awal datang ke Leran pada sekitar tahun 1371 waktu itu, dan belum berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya terutama. Akhirnya 1391 itu rombongan dari kerajaan Kedah yang diduga memang dari kerajaan Kedah Malaysia itu kemudian datang bersama rajanya bernama Sultan Mahmud Shah Alam
beserta juga dengan para sepupunya Raja Kedah ini, kemudian juga bersama dengan para punggawa atau pengawalnya, dan juga bersama dengan ini tokoh utamanya yaitu putrinya Dewi Siti Suwari dan dayang-dayang beliau. Nah, mengapa seorang putri ini kok diajak ke Leran? Rupanya ingin dijodohkan dengan Prabu Brawijaya. Jadi pada saat itu memang ketika proses Islamisasi itu ada satu metode, yaitu metode pernikahan, di mana ketika raja atau pemimpin ini menikah ya, atau memiliki satu kebijaksanaan atau satu hal yang baru, keputusan yang baru, maka rakyatnya juga akan ikut. Maka pada saat itu ketika menikah, para pendatang itu yang disasar adalah sebetulnya para pribumi dari golongan diraja atau ningrat, perempuan ningrat. Nah, ini dibalik. Jadi perempuan ningrat kemudian melamar atau menuju pada Prabu Brawijaya. Singkat cerita, setelah mereka istirahat di 1391 itu, tidak lama kemudian berangkat menuju ke Majapahit untuk meminang Prabu Brawijaya dengan membawa seserahan buah delima. Nah, rupanya ditolak. Jadi dari berbagai literatur ini diceritakan bahwasanya pinangan ini tidak diterima. Ada yang menceritakan delimanya masih diterima, ada yang langsung ditolak seketika itu. Nah, jadi kemudian singkat cerita, ketika seorang putri bernama Dewi Siti Suwari ini kemudian kembali ke Leran karena sudah tidak diterima pinangannya, jadi beliau menyampaikan bahwasanya di Majapahit ini masih banyak perempuan cantik begitu, dan juga masih banyak buah delima, jadi ditolak. Akhirnya rombongan dari kerajaan Kedah ini kembali ke Leran, dan rupanya ketika di Leran inilah yang terjadi wabah penyakit, yaitu tidak disebutkan wabah penyakit mematikan apa, tetapi diceritakan pada saat itu paman dari Dewi Siti Suwari, kemudian juga prajurit-prajurit, dan juga Dewi Siti Suwari sendiri ini terkena wabah penyakit yang mematikan tadi, termasuk dengan dayang-dayang Dewi Siti Suwari tadi. Dan singkat cerita, orang-orang ini tadi meninggal semua, dan dituliskan bahwa mereka ini dimakamkan di kompleks makam Leran. Nah, ini menjadi mengejutkan bahwasanya ketika kita mengingat nama Leran, itu ingatan kita akan tertuju pada Fatimah binti Maimun. Dan uniknya, masyarakat sekitar, bahkan di buku-buku literatur sejarah itu mengaitkan adanya kesamaan tokoh. Padahal ketika kita di sini melihat bahwasanya Fatimah binti Maimun ini wafat tahun 1082. Nah, kemudian Dewi Siti Suwari ini wafat pada tahun 1391. Jadi datangnya tahun itu, wafatnya juga di tahun yang sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya ada rentan waktu yang sangat panjang, yaitu 309 tahun lamanya atau 3 abad lamanya antara dua tokoh ini. Tetapi uniknya malah dijadikan acuan seolah-olah ini tokoh yang sama. Jadi memang ketika kami mengkaji ini ada beberapa pendapat. Jadi pro kontra, Fatimah binti Maimun ini wujud atau tidak, ada atau tidak. Jadi begitu ya. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan baru bisa disampaikan supaya tidak lebih dari 15 menit. Ini yang saya sebutkan tadi, identifikasi makam Leran, ini merujuk pada tokoh bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 7 Rajab, hari Jumat, 7 Rajab 475 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Desember 1082. Jadi ada yang membaca 475, kalau 475 ini merujuk pada abad ke-11. Tapi kalau 495 ini merujuk pada sekitar tahun 1109 Masehi, berarti sudah masuk pada abad ke-12 begitu ya. Padahal kalau merujuk pada jenis tulisan yang digunakan adalah jenis tulisan Arab Kufi, di mana Arab Kufi ini digunakan di akhir abad ke-11. Jadi lebih sesuai jika memang ini memang pada tahun 475 Hijriah begitu. Jadi batu nisan yang asli sekarang sudah disimpan, mohon maaf, di Museum Trawulan di Mojokerto. Jadi di Leran itu hanya yang sudah dipugar saja, batu nisan biasa saja. Walaupun ini diceritakan sebagai legenda atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, tetapi ini ada keunikan. Jadi buku sejarah terkait Islamisasi Gresik ini mencantumkan legenda ini. Jadi ada tadi literatur di slide awal, itu tadi yang saya gunakan untuk penelitian ini,
itu sebetulnya yang merangkum cerita ini, ada di beberapa literatur termasuk The History of Java. Nah, walaupun legenda ini saya mencoba mengkaji dengan kacamata yang berbeda, yaitu bagaimana ketika legenda ini didukung dengan bukti-bukti yang berada di sekitar kompleks makam Fatimah binti Maimun ini seolah-olah menjadi membenarkan bahwasanya wabah leran ini pernah terjadi. Bukti-bukti terkait pernah terjadinya wabah leran, jadi memang beberapa literatur tidak menyebutkan wabah leran ini wabah apa. Tetapi ketika kita merujuk pada bukti-bukti yang ada di sekitar kompleks makam Leran, ini kita menjadi bisa memikirkan ulang adanya kemungkinan bahwa memang pernah terjadi adanya wabah Leran pada sekitar awal abad ke-14. Jadi yang pertama, bukti-bukti bahwasanya wabah Leran ini pernah terjadi, yaitu merujuk pada bentuk bangunan menyerupai candi bertingkat pada cungkup makam Fatimah binti Maimun. Jadi dalam kompleks makam ini ada boleh setelah ini selanjutnya, mohon maaf. Ya, jadi pada poin yang pertama atau bukti yang merujuk pada kebenaran legenda wabah Leran ini merujuk pada ada satu bangunan yang kemudian disebut cungkup. Nah, disinilah kemudian makam kuburan Fatimah binti Maimun atau jiratnya ini berada dalam bangunan cungkup berwarna putih ini. Jadi bangunan ini kalau dilihat secara sekilas ini bentuknya mirip seperti candi dengan candi Hindu begitu ya. Hanya saja di sini sudah ada percampuran dengan Islam karena bentuknya tambun begitu tapi tidak meruncing ke atas. Nah, kemudian jadi legenda tadi dalam beberapa literatur termasuk sumber lokal itu melanjutkan cerita ini. Jadi diceritakan bahwasannya ketika Raja Brawijaya ini mendapat kesempatan untuk membuka buah delima yang tadi dijadikan sebagai seserahan untuk melamar beliau, kemudian ketika dibuka rupanya isinya bukan buah delima, melainkan batu permata, kemudian juga emas, jadi batu-batuan rubi itu di situ. Dan akhirnya beliau meminta prajuritnya untuk pergi ke Leran dan menyampaikan diterimanya pinangan tersebut. Nah, rupanya ketika sudah sampai di Leran, apa yang terjadi tadi? Terjadi wabah Leran yang mematikan, bahkan orang yang dituju, Dewi Sitiswari ini sudah dalam keadaan wafat. Maka ketika beliau melaporkan kembali, Raja Brawijaya ini meminta dibangun sebagai penghormatan, yaitu cungkup ini tadi. Jadi, memang dalam cungkup ini itu tidak tertulis secara langsung nisan yang bernama Dewi Sitiswari. Tetapi nanti coba saya lanjutkan di slide berikutnya dulu. Jadi ini cungkup kalau berdasarkan literatur ini memang sebuah penghormatan yang ditujukan oleh Raja Brawijaya untuk Dewi Sitiswari dan juga perasaan bersalah pada beliau. Jadi dibangunkan bentuk seperti candi begini dalam cungkup beliau. Jadi kompleks makam Leran itu luas tetapi hanya makam beliau ini saja yang ada cungkupnya. Yang lain tidak ada cungkupnya. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian bentuk penghormatan yang terlihat dari cungkup ini juga bisa kita lihat dari adanya pintu masuk. Jadi ada lapis-lapis gerbang untuk masuk ke dalam cungkup ini. Kemudian ketika sudah masuk dalam cungkup ini, itu kita bisa melihat adanya pintu masuk yang sangat rendah ukurannya. Jadi kalau mau masuk ke dalamnya itu kita sebagai peziarah harus menundukkan kepala. Jadi itu sebuah simbol bahwasanya orang yang berada dalam makam ini, dalam cungkup ini berarti orang yang sangat dihormati, luhur kedudukannya dan dimuliakan pada zamannya gitu. Baik, selanjutnya. Nah, kemudian juga merujuk pada bukti yang kedua, pada temuan yang kedua bahwasanya pernah ditemukannya adanya prasasti Leran. Tetapi ini berbeda, bukan prasasti yang merujuk pada batu nisan tadi, melainkan prasasti ini dari perunggu yang disebut dengan yang dikenal dengan Sima de Leran. Nah, Sima de Leran ini prasasti dari perunggu yang pernah ada di kawasan Leran Gresik. Nah, kemudian tidak disebutkan pada tarikh berapa ini dibuatnya, tetapi ketika merujuk pada penulisan aksara yang digunakan, itu aksara Jawa itu digunakan pada abad ke-13. Nah, kalau merujuk pada abad ke-13 itu masih berarti kekuasaan di bawah kekuasaannya Kerajaan Majapahit. Jadi disebutkan dalam prasasti itu bahwasanya Leran ini menjadi kawasan yang disebut Desa Perdikan. Jadi Desa Perdikan adalah satu wilayah yang bisa menentukan kekuasaannya sendiri. Jadi dan itu juga bebas pajak.
Jadi itulah sebuah penghormatan yang diberikan oleh Raja Majapahit pada saat itu. Gunanya apa? Karena dipercaya bahwasanya di Leran ini ada satu bangunan suci yang disebut dengan Susuk Ribatuan. Dan di dalamnya ada roh suci atau Rahyang Tiakutik. Nah, bangunan suci ini merujuk pada bangunan cungkup dalam makam Fatimah binti Maimun, dan roh sucinya ini berarti merujuk pada yang ada di dalamnya. Tetapi kalau kita bertanya, apakah penghormatan ini untuk Fatimah binti Maimun? Fatimah binti Maimun wafatnya pada abad ke-11, berarti masih pada zaman kerajaan Airlangga. Sementara ini dibuatnya pada sekitar abad ke-13. Jadi lebih sesuai jika ini setelah, jadi kalau boleh dianalisis, berarti setelah beliau ini membangun cungkup, maka Leran ini dijadikan apa tadi desa perdikan seperti jadi untuk gandengannya. Jadi desa perdikan ini menjadi di bawah kekuasaan kerajaan lagi setelah prasasti ini dicabut. Nah, jadi selama belum dicabut dia masih bisa menentukan kekuasaannya sendiri karena bentuk penghormatan di situ ada bangunan suci seperti itu. Selanjutnya, baik. Kemudian tidak hanya berhenti pada dua temuan tadi, melainkan pada temuan yang ketiga, yaitu pada sekitar tahun 1979 sampai dengan 1985, ini ada pemugaran. Jadi kalau saya pernah mewawancara orang yang pernah sering berziarah di makam Leran pada sekitar tahun 1978, itu menyampaikan bahwasannya sudah ada cungkup, tetapi kondisinya memprihatinkan. Dan itu masih belum ada lantai, masih seperti rumput-rumput yang tinggi begitu ya. Nah, pada tahun itu kemudian dipugar, dan rupanya pemugaran ini merujuk pada legenda wabah Leran. Artinya di sini boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi di sini pemugarannya ini ada 3 kelompok. Jadi yang kelompok pertama itu adalah kelompok yang berada di cungkup putih ini tadi. Jadi bangunannya seperti candi tadi itu ditata, diberi nama sebagaimana yang ada dalam legenda Dewi Siti Suwari ketika wafat terkena wabah Leran. Nah, jadi kalau misalnya ini saya tidak mencantumkan fotonya, mohon maaf. Jadi di dalam cungkup ini sebetulnya ada 5 jirat atau 5 kuburan begitu ya. Nah, yang paling ujung itu makam atau kuburan dari Putri Seruni. Kemudian sebelahnya baru Fatimah binti Maimun. Jadi yang ada pagarnya sendiri itu Fatimah binti Maimun ditutup dengan kain berwarna hijau. Di atasnya ada bunga-bunganya. Kemudian di sebelahnya Siti Fatimah binti Maimun itu adalah makam Putri Keling. Dan kemudian sebelahnya lagi adalah makam Putri Kucing, dan sebelahnya lagi adalah Putri Kambuja. Jadi selain Fatimah binti Maimun, ini sebetulnya sudah ada dalam legenda dan sejarah Kota Gresik. Jadi tadi yang saya ceritakan bahwasannya Fatimah binti Dewi Siti Suwari itu kemudian ketika dirawat dengan para pelayan yang perempuan itu kemudian juga kena wabah tadi dan juga wafat. Nah, ini tadi diceritakan yang saya sampaikan ini dalam cungkup ini adalah dayang-dayang dari Dewi Siti Suwari. Selanjutnya, kemudian di sebelah timur, jadi kalau keluar dari cungkup maka ini tidak ada penutupnya lagi, tidak ada atapnya lagi, maka akan dijumpai adanya satu anak panah yang tertulis makam panjang. Nah, makam panjang ini terdiri dari 3 kompleks, tiga pagar kompleks makam. Nah, makam panjang ini memang panjang begitu ya, seperti yang ada dalam gambar ini memang ukurannya panjang. Jadi kompleks makam yang pertama ini terdiri dari 3 jirat makam. Yang pertama jirat makam Said Karim, kemudian Said Ja'far dan Said Syarif. Nah, kemudian kalau pindah kepada kompleks yang kedua, yaitu merujuk pada jirat makam Said Jalal dan juga jirat makam Said Jamal. Ini ada azan. Saya lanjut saja ya. Baik, bismillah, saya lanjut. Kemudian
untuk kompleks makam yang terakhir itu terdiri dari 1 makam panjang. Nah, ini pun ketika menata itu sebetulnya juga tertulis dalam legenda tersebut bahwasanya disampaikan paman-paman dari Dewi Sitiswari yang juga ikut wafat kena atau meninggal terkena pagebluk atau wabah leran ini sebetulnya juga dimakamkan di kompleks makam leran dan dikenal dengan nama makam panjang ini tadi atau kuburan panjang. Jadi seperti ini. Kemudian identifikasi selanjutnya. Kemudian selanjutnya identifikasi makam yang ketiga atau kelompok makam yang ketiga yang berada di kompleks makam leran ini merujuk pada makam-makam yang terdiri dari guru-guru, kemudian juga para punggawa kerajaan Majapahit. Ini berdasarkan apa yang tertulis dalam papan di awal di dalam kompleks makam tersebut. Kemudian juga makam umum pada masa lampau. Selanjutnya, baik, kesimpulan pada penelitian ini adanya pro dan kontra terkait benar atau tidaknya makam Fatimah binti Maimun beserta tokoh yang berada di dalamnya itu sebetulnya dikaitkan dengan satu legenda dengan tokoh utama bernama Dewi Sitiswari yang wafat pada tahun 1391, kemudian yang dimakamkan juga di kompleks makam leran begitu. Nah, adapun bukti-bukti terkait wafatnya beliau karena dituliskan karena adanya pagebluk leran ini itu berkaitan dengan adanya bentuk bangunan cungkup yang ada di makam leran. Fungsinya desa Leran pada saat sekitar abad ke-13-14, kemudian juga sebagai desa perdikan itu tadi fungsinya, dan juga kemudian adanya penataan kompleks makam leran atau pemugaran pada sekitar tahun 1979 sampai dengan 1985 yang justru merujuk pada legenda tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Kita masuk ke sesi diskusi kedua. Pertama ada pertanyaan untuk Ibu atau Mbak Sarifah ini dari Mbak Subakhani. Pertanyaannya, dari legenda tersebut, apakah dengan demikian Siti Fatimah ini belum pernah menikah? Artinya tidak memiliki keturunan. Tadi di slide ada keterangan penetapan Leran sebagai desa perdikan. Setahu saya sampai sekarang ada satu daerah yang juga masih tetap melaksanakan kemandirian desa perdikan ini, termasuk memiliki mekanisme pengobatan sakit. Jadi tidak mau pergi ke dokter. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih pertanyaannya yang telah diberikan. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi yang pertama, apakah Fatimah binti Maimun ini pernah menikah begitu ya, berdasarkan bukti-bukti sejarah baik dari lapangan maupun literatur tentunya yang lebih dominan. Jadi untuk menjawab pertanyaan beliau ini, maka saya mengasumsikan ini berarti ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi sempat saya sampaikan sekilas ketika presentasi, yaitu wujud atau tidaknya, atau benar atau tidaknya, ada atau tidaknya Fatimah binti Maimun ini dalam makam Leran tersebut. Sebab berdasarkan literatur, maka kita mengetahui bahwasanya Leran ini merupakan makam Islam tertua di Indonesia dan di Asia Tenggara. Jadi seperti itu. Nah, di sini berarti kita akan membicarakan terkait pro kontra, betul atau tidaknya, karena sudah dibahas terkait keturunannya ada apa tidak. Jadi menurut yang pro dulu, yang membenarkan bahwasanya Fatimah binti Maimun ini memang betul-betul tokoh yang pernah ada, yaitu berarti terkait dengan yang pertama dengan Leran, nisan dalam makam beliau sendiri. Jadi batu nisan ini ditulis dengan huruf Arab Kufi. Nah, kalau dilihat memang berarti Arab Kufi ini ditulis atau masih digunakan di akhir abad ke-11 Masehi pada saat itu. Nah, ini sepadan dengan wafatnya beliau, yaitu pada tahun 1082 Masehi. Nah, jadi merujuk lagi nama Kufi ini sebetulnya salah satu desa yang berada di kota Parsi. Jadi masih ada kaitannya dengan cerita perpindahan orang-orang atau suku dari Parsi ke Leran ini. Karena kalau kita menelisik sejarah kata Leran,
yang di Gresik ini, maka ini berkaitan dengan adanya perpindahan suku dari Parsi atau Persia, Iran, ini bernama suku Lor. Nah, suku Lor ini kemudian bermigrasi ke Gresik ini, kemudian mendirikan pemukiman atau desa bernama Desa Loram. Nah, kemudian lambat laun dikenal dengan nama Leran. Artinya di sini ada kesamaan informasi terkait daerah Kufa dengan nama Leran itu sendiri. Jadi memang diperkirakan, berarti dengan demikian, bahkan ada lagi literatur menyebutkan bahwa Leran ini berkaitan dengan nama kampungnya orang Iran. Jadi Parsi, Iran berarti kawasan yang sama begitu. Berarti diperkirakan pada zaman itu pernah ada kumpulan orang Leran yang diperkirakan lagi bahwasanya Fatimah binti Maimun ini adalah pemimpinnya, karena dalam epitaf dalam batu nisannya itu disebutkan nama beliau itu Asy-Syahidah, artinya pemimpin dalam satu wilayah itu. Nah, ini juga pernah ada ditemukannya penemuan mangkuk Fatimah, dan itu tertulis dalam buku Grise Tempo dulu. Ini tidak diketahui dari tarikh berapa, tetapi ketika dirujuk pada pembuatan atau pada penggunaan mangkuk Fatimah ini, jadi memang sebuah mangkuk yang tadi sempat ada di slide saya, sebuah mangkuk tapi disebutnya dengan mangkuk Fatimah. Nah, mangkuk Fatimah ini ketika diteliti rupanya sudah ada atau berasal dari dataran Cina, sekitar pada abad 10 sampai 12. Nah, jadi dari situ bukti itu diketahui bahwasanya Leran pada zaman itu sudah ada interaksi dari pedagang-pedagang dari Cina, dari Persia, dan dari Arab. Dan lagi-lagi diperkirakan Fatimah ini adalah salah satu pemimpinnya. Jadi itu yang membuktikan bahwa Fatimah ini pernah ada. Jadi kira-kira beliau ini adalah orang Iran. Nah, seperti itu perkiraannya kalau dari bukti-bukti yang saya sebutkan tadi. Nah, beberapa hari ini bahkan saya membaca literatur, tapi masih harus diselidiki lagi dari literatur yang harus betul-betul terkait dengan sejarah, bahwasanya menyebutkan Fatimah binti Maimun ini adalah seorang tokoh yang pernah hidup di abad ke-11. Ya, kalau melihat dari sekitar abad ke-10 sampai 11 itu memang Leran itu merupakan pelabuhan dagang. Jadi pelabuhan dagang yang diperkirakan orang Parsi juga sudah datang. Nah, tertulis dalam literatur tersebut bahwasanya Fatimah binti Maimun ini masih ada keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi masih keturunan ke-13 kalau saya bacakan. Kalau saya bacakan berarti ini adalah sebentar. Fatimah binti Maimun bin Hibatullah bin Muhammad Makdum Siddiq bin Idris Al-Malik bin Ahmad Al-Baruri bin Sulaiman Abu Zain Al-Basri bin Ali Jrahdi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Nah, ini untuk perihal informasi ini saya harus betul-betul masih melacak lagi untuk informasi yang ini. Nah, tetapi tidak hanya pro, tetapi juga ada yang kontra, bahkan banyak bahwasanya menyebutkan batu nisan Fatimah yang besar sekali, memang dia ukurannya itu besar. Itu bukan merujuk pada orang yang ada di dalamnya, tetapi merujuk pada data ketika ada saudagar yang datang ke Leran, itu batu nisan itu digunakan sebagai pemberat kapal. Nah, itu. Jadi yang kontra seperti itu. Satu, kemudian yang kedua bahwasanya ada sekelompok orang yang sebelum berpindah ke kawasan Gresik ini sangat fanatik dengan leluhurnya. Nah, jadi dibawa juga batu nisan ini sebagai bukti bahwa leluhurnya dengan nama ini. Nah, dan kemudian diletakkan dalam Leran. Jadi artinya di sini berarti dalam cungkup Fatimah binti Maimun yang berwarna putih tadi kemungkinan ada dua tokoh makam yang dimakamkan di tempat yang sama. Dan hal ini mungkin terjadi karena makam-makam di Indonesia memang rata-rata begitu. Sudah ada makam kemudian ditumpuk lagi atau dimasukkan makam yang lain di periode yang lain begitu. Jadi kalau di sini merujuk pada pertanyaan saudara dan data-data sejarah yang tadi saya paparkan bahwasanya baik Fatimah binti Maimun maupun Dewi Sitiswari ini tidak memiliki keturunan. Jadi hanya sekadar satu tokoh yang pernah hidup di masanya itu saja, dengan peristiwa sejarah yang melatar belakangnya seperti itu. Adapun terkait desa perdikan yang terkait di Leran ini tidak disebutkan bahwasanya bisa menentukan bagaimana cara pengobatan, tidak. Hanya saja sempat diceritakan pada abad ke-13 itu ada tokoh bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan paman dari Dewi Sitiswari yang bisa mengobati masyarakat sekitar. Jadi cara mengislamkannya dengan cara mengajarkan masyarakat ini menanam padi, mengalirkan air dari
pegunungan ke sawah-sawah mereka, termasuk mengobati orang-orang yang sakit, termasuk meramu jamu-jamu, hanya sekadar itu saja. Jadi ketika Raja Gedah ini kembali ke Gedah, kemudian kompleks makam Leran ini memang diserahkan pada Syekh Maulana Mal Ibrahim beserta dengan cerita beliau pakarannya terhadap pandai berdagang, pandai mengobati, pandai meramu jamu, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarifah Wardah. Saya kira sangat jelas sekali apa yang sudah dijawab ya. Kita masuk ke sesi diskusi ketiga. Ada beberapa pertanyaan. Yang berikutnya untuk Mbak Sarifah Wardah dari Pak FX Domini BB Hera. Ya. Adakah relasi historis atau keberlanjutan sejarah terkait antara makam Leran dengan Kedatuan atau Kasunanan Giri? Mengingat Giri sangat sohor hingga ke Sultanan Tidore ya, sampai hari ini ya. Lantas apakah ada catatan manuskrip di era Sunan Giri sampai Sunan Prapen terkait Pagebluk? Silakan, Mbak. Oh, rupanya Mbak Sarifahnya sedang izin sholat. Ini mungkin ya akan dijawab langsung via email ya. Oke, baik Ibu Bapak, waktu yang sangat sempit ini membuat kita terpaksa harus berpisah ya. Walaupun banyak hal yang bisa kita diskusikan dari pukul 4 sampai pukul 6:13 ini. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi mencoba menarik benang merah dari paparan para narasumber kita hari ini. Ada banyak kisah tentang wabah di negeri kita yang tersimpan, tersebar, ya, diturunkan turun-menurun, direproduksi, sehingga dipercaya sebagai kisah yang sebenarnya. Kisah wabah yang menjadi bagian sejarah dari bangsa kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Herianti Untoro MA, Dr. Pio Ikhwan Azari MS, Sarifah Wardah El Fidausi MPhil, Dr. Irfanuddin Wahid Marzuki, serta para peserta yang sudah hadir dan mengajukan pertanyaan dalam webinar sesi ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, tetap sehat.